Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bergema Ramadini dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan salah satu cerita sejarah, yaitu pemberontakan pasca kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan ini disebut dengan pemberontakan Darul Islam Indonesia atau Tentara Islam Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan istilah DITII. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih dalam mengenai pemberontakan DITII, di sini saya akan menjelaskan definisi dari Darul Islam atau DI itu sendiri. Jadi, Darul Islam atau DI merupakan suatu kumpulan yang dibentuk oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. DI atau Darul Islam Indonesia ini merupakan rumah Islam di mana konsepnya merujuk pada hukum dasar Islam dan berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia baik dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Nah, pada awal mulanya, Kartosuwiryo tidak memiliki masalah apapun terhadap pemerintah Indonesia. Dan juga, Kartosuwiryo merupakan anggota Masyumi dan memang memiliki cita-cita untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Nah, selain itu juga Kartosuwiryo merupakan pemimpin dari Laskar Hizbullah dan Sabillah yang ikut bergerilya membantu Indonesia di Jawa Barat. Namun, disinilah latar belakang pemberontakan DITII itu terjadi. Kartosuwiryo mendengar keputusan hasil perundingan Renville, di mana hasilnya tersebut menjelaskan bahwa unsur pejuang Indonesia, baik Laskar maupun TNI, harus mengosongkan daerah gerilyanya. Mendengar hal tersebut, tentunya Kartosuwiryo merasa kecewa dan marah terhadap pemerintah Indonesia. Karena dari hasil perundingan Renville tersebut, berarti Kartosuwiryo dan Laskar Hizbullah serta Sabilillah harus keluar dan mengosongkan wilayah gerilyanya, yaitu Jawa Barat. Nah, dari sinilah pemberontakan DITII dimulai. Untuk menunjukkan rasa kekecewaannya terhadap pemerintah Indonesia, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo mengungkapkan bahwa dirinya tidak lagi mengakui pemerintahan Indonesia yang berakhir ia melaksanakan atau membuat pemberontakan yang dikenal dengan pemberontakan Darul Islam Indonesia atau Tentara Islam Indonesia. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Kartosuwiryo untuk melakukan pemberontakan adalah dengan memproklamasikan Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus tahun 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, selain itu juga upaya yang dilakukan oleh Kartosuwiryo adalah mengadakan pertempuran kepada TNI dari Divisi Siliwangi. Pertempuran ini ditujukan agar TNI dari Divisi Siliwangi tidak bisa masuk ke daerah Jawa Barat. Karena pada saat itu Divisi Siliwangi habis atau sudah hijrah ke Yogyakarta. Nah, ternyata pemberontakan DITII ini tidak hanya dilakukan oleh Kartosuwiryo saja, melainkan ada juga beberapa wilayah yang melakukan pemberontakan DITII. Selain Kartosuwiryo yang merupakan pemimpin pemberontakan di Jawa Barat, ada pula Amir Fattah, pemimpin pemberontakan dari Jawa Tengah. Kemudian ada Kahar Muzakar, pemimpin pemberontakan dari Kalimantan Selatan. Lalu ada Ibnu Hajar, pemimpin pemberontakan dari Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir ada Daud Buher yang merupakan pemimpin dari Aceh. Nah, setelah beberapa tahun melakukan pemberontakan, akhirnya pemerintah Indonesia berhasil menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo. Pada tanggal 4 Juni tahun 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber di Jawa Tengah. Kemudian, pada tanggal 5 September tahun 1962, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu.
Nah, sekian cerita sejarah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun materi, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.